Setelah Karangasem Bali berhasil menancapkan pengaruhnya di Lombok pada tahun 1692, berangsur-angsur kelompok ini mulai membangun kekuatan. Tercatat pada tahun 1721 sampai dengan 1722, kelompok Karangasem berhasil mengalahkan Pejanggi, dan pada tahun 1723 sampai dengan 1725 berhasil mengalahkan Selaparang. Meskipun telah berhasil mengalahkan Selaparang, kerajaan terbesar di Lombok saat itu, pemerintah Karangasem Bali, Lombok belumlah terlalu stabil dan mantap. Masih saja terdapat gangguan dan serangan dari berbagai pihak. Barulah pada tahun 1740, ketika muncul seorang raja yang bernama I Gusti Wayan Taga, kekuatan Karangasem di Lombok betul-betul mapan. Dalam memerintah, I Gusti Wayan Taga memilih Tanjung Karang sebagai pusat istananya. Di bawah kepemimpinan Raja I Gusti Wayan Taga, Lombok mutlak berada di bawah kekuasaan Karangasem Bali. Dan sebagai bentuk ketundukan beberapa daerah di Lombok, Wayan Taga mulai mengutip pajak berupa kepeng dan hasil bumi. Dikutip dari Adat Red Bundels Belian Lombok, halaman 140, daerah seperti Pejanggi, Parwa dan Langko diharuskan membayar upeti dengan uang. Sokong dan Bayan dikenakan upeti kapas, sedangkan Praya dan Batu Kliang diharuskan dengan upeti darah. Selain itu, I Gusti Wayan Taga juga mulai melirik potensi ekonomi yang dimiliki oleh Lombok. Melalui beberapa usahanya, Wayan Taga mencoba menjalin kerjasama dengan VOC. Suratnya pada bulan Agustus 1741 kepada Hendrik Smuts, dipimpin maskapai dagang Hindia Timur alias Verenigd Oostindische Company di Makassar, mempertegas semua itu. Biveng mengulas surat ini dalam Onze Betrekkingen Lombok yang terangkum dalam The Gied Volume 4 tahun 1894. Biveng menyebut, melalui surat ini, Wayan Taga ingin menjalin kerjasama perdagangan dengan Belanda. Sayang, surat tersebut belum mampu menarik minat VOC untuk datang. Sebenarnya pada Maret 1742, ia kembali mengirimkan surat serupa ke Makassar. Namun ia tak mendapatkan jawaban memuaskan dari Belanda. Taga mulai mengalihkan perhatian kepada para pedagang Inggris. Gede Parimarta dalam Lombok abad ke-19 menyebut, usaha Wayan Taga mendekati pedagang Inggris membuahkan hasil. Tanjung Karang disinggahi banyak kapal-kapal dagang berbendera Inggris, terutama kapal-kapal yang sedang mengangkut rempah dari Maluku. Selain itu, Wayan Taga juga membuka pintu untuk para pedagang Nusantara, di antaranya para pedagang Dar Bengkulu. Salah satu pedagang Bengkulu yang tercatat kerap bongkar muat di Tanjung Karang bernama Daeng Manupa. Alhasil, di bawah kepemimpinan Taga, tahun 1760, Tanjung Karang tumbuh sebagai pelabuhan ramai yang banyak disinggahi kapal asing. Bukan sekedar pelabuhan, Tanjung Karang dan sekitarnya tumbuh menjadi kota dagang dengan kantor perwakilan dagang internasional. Mengenai siapa sebenarnya Wayan Taga, sejumlah sumber menyebut dia bangsawan Karangasem Tulen. Namun J.F. Sutterheim meyakini dia memiliki darah Sasak dari sang ayah. Boleh jadi, inilah yang membuat ia bisa diterima sebagai raja di tanah Lombok. Di awal abad ke-18, Wayan Taga muncul sebagai penguasa di bagian barat Lombok. Bahkan, dalam surat-suratnya, ia menyebut diri sebagai Koning Selaparang, alias penguasa utuh tanah Selaparang, sebutan lain Pulau Lombok, dan seluruh taklukannya. Namun sinar gemilang Tanjung Karang perlahan memudar, menyusul kematian Wayan Taga pada tahun 1775. Perang saudara para pewaris membuat para pedagang enggan datang. Sejak kematian Wayan Taga ini, Tra Karangasem terbelah menjadi beberapa kekuatan. Tercatat ada beberapa kekuatan yang eksis pada masa setelah kematian Wayan Taga. Di antaranya dapat disebutkan adalah Pagesangan, Kediri, Sengkongo, Pagutan, Mataram, dan Karangasem Sasak atau Singasari Sasak. Karangasem Sasak
dan Mataram adalah dua kekuatan utama yang menonjol dari beberapa kerajaan tersebut. Karangasem Sasak dianggap sebagai pemimpin, Mataram berstatus patih dan kerajaan lainnya berstatus manca. Masing-masing kerajaan ini mempunyai wilayah dan kekuatan sendiri-sendiri. Namun upayanya, sejak kematian I Gusti Wayantaga, tidak ada tokoh yang mampu menyatukan Trakarangasem yang ada di Lombok. Perang saudara di antara mereka terus berlanjut. Puncaknya adalah pada tahun 1840, saat Karangasem Sasak berperang melawan Mataram. Demikian kisah Raja I Gusti Wayantaga, seorang raja yang dapat pemersatu semua kalangan, baik Sasak maupun Bali. Sungguh sebuah kisah tentang raja besar yang patut dijadikan teladan.